Kenalkan, nama saya Marut dari Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia, Angkatan 2014. Saat ini saya ingin menjelaskan tutorial pengisian ISPT PPH Badan. Pertama, pastikan program ISPT kalian sudah terinstall dan pastikan juga yang terinstall itu adalah ISPT PPH 1771 tahun 2010 versi 1.2. Langkah selanjutnya adalah pindahkan database kosong. Dalam folder database terdapat dua file, yaitu database 1771/2009 dan database 1771/2010. Kita copy DB 1771/2010. Kita copy di folder lain, tetapi tetap di local disk D. Kita buat nama foldernya sesuai dengan perusahaan dari data yang kita miliki. Setelah kita copy, kita ke menu Control Panel, Administrative Tools, ODBC, Sistem DSN. Kita pilih Microsoft Access Driver. Kita buat namanya sesuai dengan data yang kita miliki. PT Maritim Persada Mulia. Kemudian kita pilih database kosong kita ya tadi di D. Pastikan kalian tidak salah memilih database. Sekarang kita pilih PT Maritim Persada Mulia. Jika sudah, kita klik OK. Setelah proses ODBC selesai, kita buka installer ISPT PPH Badan. Ingat, ISPT yang kita buka adalah ISPT PPH 1771 versi 1.2. Akan muncul masukan NPWP. Sekarang kita lihat soal yang kita miliki. Kita masukkan NPWP-nya. Jika berhasil, kita akan disuruh untuk mengisi profil wajib pajak terlebih dahulu. Jenis BWP kita pilih non-BUT. Jenis laporan keuangan kita pilih perusahaan dagang. Untuk kolom kontrak karya, panas bumi, pertambangan umum, tidak perlu kita centang karena perusahaan kita tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya kita pilih halaman 2 dan kita isi. Kita isi nama pemimpin perusahaannya. Dalam soal, Johan Hidayatlah yang menjadi pimpinan perusahaannya. Kita tulis Johan Hidayat sebagai direktur utama. Kita masukkan NPWP Johan Hidayat. Jika sudah yakin, kita simpan. Kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password. Kita
kita tulis administrator, dan passwordnya adalah 123. Dalam soal, kita disuruh untuk membuat SPT PPh Badan tahun 2015. Jadi, kita akan membuat SPT tahun 2015. Jika sudah, kita akan mulai mengisi lampiran khusus dan lampiran umum. Kita mulai dengan lampiran khusus terlebih dahulu, yaitu perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita lihat data yang ada. Data pertama kali adalah tahun 2009. Kita klik ubah RL. Kita cek apakah di situ SKPLB atau SPT. Dalam data tercantum SKPLB. Berarti kita centang yang SKPLB. Kita lihat kembali apakah dia rugi atau laba. Jika rugi, kita harus memulai itu dengan tanda minus. Jika sudah, kita simpan. Setelah kita simpan, kita tutup kembali, dan kita buka lagi. Sekarang kita isi untuk tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2010, rugi SPT tahunan sebesar 150 juta. Kita klik yang SPT, dan kita pakai tanda minus di depan, sebesar 150 juta. Selanjutnya, di tahun 2011, laba SPT tahunan sebesar 185 juta. Kita klik, tidak perlu pakai minus karena dia laba. Di tahun 2012, dia rugi kembali SKPLB. Klik SKPLB, senilai 130 juta. Di tahun 2013, rugi SPT tahunan sebesar 125 juta. Dan yang terakhir, di tahun 2014, dia laba SKPLB sebesar 322 juta. Kita simpan. Setelah berhasil disimpan, nilai ini akan otomatis masuk ke dalam SPT induk nantinya. Kita tutup. Lanjut ke dalam lampiran khusus lagi, ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di dalam data hanya ada daftar aktiva tetap. Jadi kita akan membuat data penyusutan saja. Untuk daftar amortisasi fiskal hanya untuk harta tidak berwujud. Kita mulai mengisi. Jenis harta adalah harta berwujud. Kelompok harta kelompok 1. Yang pertama adalah komputer. Jenis usaha, semua jenis usaha. Karena komputer tidak ada dalam daftar nama harta, kita buat baru. Sekarang kita pilih komputer. Jangan lupa untuk menyesuaikan bulan dan tahun perolehannya. Dalam soal, komputer dibeli pada bulan 12 tahun 2013. 12 berarti Desember, dan tahun 2013. Metode penyusutannya, baik komersial maupun fiskal menggunakan metode garis lurus. Harga perolehannya adalah 400 juta. Catatan tentang harta, kita isi nama barangnya, yaitu Lenovo G480. Setelah yakin, kita simpan. Kita lanjut ke aktiva yang berikutnya, yaitu handphone. Harta berwujud kelompok 1, semua jenis usaha. Karena handphone tidak ada di daftar nama harta, maka kita buat baru.
kita pilih handphone. Jangan lupa untuk menyesuaikan bulan dan tahun perolehannya. Handphone dibeli pada bulan 4 tahun 2015, bulan 4 April, dan tahun 2015. Metode penyesuaian komersial fiskal masih sama, garis lurus, dan harga perolehannya adalah 20 juta. Dalam ketentuan perpajakan, penyusutan handphone hanya boleh diakui sebesar 50%. Maka kita akan mengalihkan ini secara manual. 3750 dikali 50%, kita dapatkan hasilnya adalah 1875. Catatan tentang harta, kita tulis nama barangnya, yaitu Samsung. Jika sudah, kita simpan. Aktiva selanjutnya adalah truk, kelompok 2. Karena truk tidak ada di dalam daftar nama harta, kita buat baru. Bulan dan tahun perolehan kita sesuaikan, yaitu bulan 3 2012. 3 April, 3 itu Maret, dan tahun 2012. Harga perolehannya adalah 300 juta. Maka diperoleh 37.500. Catatan tentang harta kita tulis merek truk tersebut. Selanjutnya adalah mesin, kelompok 3. Karena industri karpet tidak ada, kita buat baru. Kita pilih industri karpet. Nama hartanya tidak ada. Kita buat baru. Bulan dan tahun perolehan kita sesuaikan. Bulan 10 2010. 2001. Bulan 10 Oktober 2001. Harga perolehannya adalah 500 juta. Kita peroleh 31250. Catatan tentang harta kita isi speed machine. Untuk yang selanjutnya adalah bangunan permanen. Kelompok hartanya adalah permanen. Jenis usahanya adalah semua jenis usaha. Karena pabrik tidak ada di dalam daftar nama harta, kita buat baru. Kita pilih pabrik. Kita sesuaikan bulan dan tahun perolehannya. Bulan 3 atau Maret 2001. Harga perolehannya adalah 2 miliar. Maka kita peroleh 100 juta. Kita sesuaikan dengan perhitungan kita. Jika sudah yakin, bisa kita simpan.
Jangan lupa untuk menulis jumlah penyusutan yang diakui secara komersial. Dalam data tersebut, jumlah penyusutan secara komersial adalah 440 juta. Jika nilai penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial, maka terjadilah koreksi negatif. Maka atas selisih keduanya akan otomatis masuk ke dalam lampiran 17711 nomor 6 huruf A. Tapi sebaliknya, jika dalam kasus kita tersebut, jika nilai penyusutan fiskal lebih kecil daripada komersial, maka terjadinya koreksi positif. Maka atas selisih keduanya akan otomatis masuk ke dalam lampiran 17711 nomor 5 huruf I. Kita tutup. Sekarang kita bisa mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Laporan keuangan ini diperoleh dari neraca dan laporan laba rugi keuangan suatu perusahaan. Dalam soal tersebut, kita bisa memindahkannya dari sini. Mari kita isi. Pertama, nilai kas dan setara kas kita masukkan ke dalam kolom nomor 1. Untuk piutang usaha kita masukkan ke kolom nomor 3. Untuk persediaan kita masukkan ke kolom nomor 8. Kemudian yang selanjutnya adalah uang muka pajak. Kita masukkan ke kolom nomor 10. Kemudian yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka, kita masukkan ke kolom nomor 9. Untuk aktiva tidak lancar, harga perolehan aktiva tetap, kita masukkan ke dalam kolom nomor 14. Sebesar dan akumulasinya dimasukkan ke dalam kolom nomor 15. Tidak perlu memakai tanda minus lagi, karena di sini sudah otomatis menjadi pengurang. Jika sudah yakin, nilainya harus sesuai dengan neraca kita, yaitu 13.841.000. Jika sudah yakin, kita simpan. Kita akan lanjut mengisi neraca kewajiban. Kita lihat kembali neracanya. Untuk hutang usaha, kita masukkan ke dalam kolom nomor 1. Untuk hutang bank, kita masukkan ke dalam kolom nomor 7. Untuk hutang pajak, kita masukkan ke dalam kolom nomor 4. Untuk hutang yang masih harus dibayar, kita masukkan ke dalam kolom nomor 6. Selanjutnya adalah hutang lain-lain, masukkan ke kolom nomor 10.
Untuk ekuitas, modal saham kita masukkan ke dalam kolom nomor 16. Untuk saldo laba atau rugi tahun lalu, kita masukkan ke dalam kolom nomor 18. Sedangkan saldo laba rugi periode berjalan kita masukkan ke dalam kolom nomor 19. Jika nilai sudah sesuai, maka data kita input sudah benar. Jumlah neraca aktiva dan neraca kewajiban harus balance. Selanjutnya kita mengisi data untuk laba rugi. Untuk penjualan bersih, kita isi sebesar 23.835 juta. Kita isi di kolom 1. Dan yang lainnya menyesuaikan. Seperti pembelian, persediaan awal, beban penjualan adalah upah buruh, biaya penguatan buruh, biaya penyusunan pabrik dan truk, biaya listrik dan pabrik kita jumlahkan. Maka diperolehlah nilai sebesar 721 juta. Sedangkan beban muat dan administrasi adalah biaya usaha lainnya. Maka sebesar 1696000. Hasil yang diperoleh adalah 1032. Sesuai. Jika sudah yakin, maka kita simpan. Kita close. Kita lanjut ke lampiran umum. Kita masuk ke 17715 karena dalam 17716 adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Dalam kasus kita ini tidak ada data yang diinput ke dalam lampiran ini. Maka kita langsung ke lampiran 5. Daftar pemegang saham. Kita langsung isi sesuai dengan data yang ada. Jumlah yang disensor adalah total jumlah seluruhnya. Itu adalah 5 miliar. Jumlah yang modal yang disensor adalah 2.500.000 juta. Kita simpan. Selanjutnya adalah PT Jenggala.
Kita masukkan NPWP-nya. Kita simpan. Selanjutnya adalah pengisian daftar susunan pengurus dan komisaris. Jika sudah selesai, kita tutup. Kita lanjut ke dalam lampiran umum yang lain, yaitu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam soal, terdapat dua PPh final, yaitu penghasilan bunga deposito dan penghasilan sewa tanah di daerah Pasuruan. Kita tulis dan kita pindahkan. Tarifnya kita tulis. Yaitu 20%. Selanjutnya adalah penghasilan sewa tanah bangunan kita masukkan ke dalam kolom yang nomor 7 sebesar 60 juta. Sebesar 10%. Untuk 17714 halaman 2 adalah diisi dari data penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan, hibah, dividen. Namun dalam kasus kita sekarang, tidak ada satupun data yang termasuk dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Maka kita simpan. Lalu kita simpan. Dan kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan mengisi kredit pajak dalam negeri.
kita buat baru. Dalam soal terdapat data kredit pajak dalam negeri, yaitu adalah PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Pertama ada PPh pasal 22. Karena dalam kasus tersebut kita mengimpor, maka kita cara pembayarannya dari bayar sendiri. Kode MAP-nya adalah masa PPh pasal 22. Nomor NTPN-nya adalah jumlah pembayarannya adalah sebesar 250 juta. Tanggal setornya adalah sesuai dengan tanggal dalam data tersebut, 15 Juli 2015. Kita simpan, kita buat yang baru, PPh pasal 23. Cara pembayarannya otomatis akan langsung dipungut pihak lain. Kita masukkan nomor bukti potongnya. Jenis penghasilannya adalah bunga pinjaman. Jumlah penghasilan brutonya adalah 250 juta. Dan PP yang dipotong dan dipungutnya adalah sebesar 37.500.000. Tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2015. Kita buat baru untuk NPWP memotong. Karena tidak terdapat alamat, maka kita asumsikan bahwa alamatnya adalah di Jakarta. Sudah kita simpan, tutup dulu, pilih kembali, kita centang, terus kita klik pilih. Jika sudah yakin, kita klik simpan. Selanjutnya adalah kita mengisi lampiran perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Data-data ini kita peroleh dari laporan laba rugi. Biaya HPP, persediaan, pembelian, kita masukkan dan kita pindahkan. Kita sesuaikan dengan total HPP-nya, 21107. Selanjutnya biaya usaha lainnya.
kita sesuaikan dengan total biaya usaha lainnya. Sudah sesuai. Selanjutnya ada biaya dari luar usaha. Kita lihat biaya dari luar usaha adalah biaya bunga pinjaman sebesar 300 juta. Kita masukkan ke dalam kolom nomor 6. Jika sudah yakin, kita klik simpan. Yang selanjutnya adalah pengisian formulir 17711 perhitungan penghasilan neto fiskal. Pertama, kita isi terlebih dahulu kolom yang nomor 1. Untuk mempermudah dalam pengisian lampiran 1, kita bisa menggunakan mapping. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu tiap-tiap akun, seperti misalnya biaya gaji tunjangan lain-lain termasuk 5C, biaya premi asuransi termasuk ke dalam 5A. Nantinya kita akan tinggal menjumlahkan, jadi kita lebih mudah. Yang pertama, kita isi dulu peredaran usahanya. Peredaran usahanya adalah 23835. Kemudian penghasilan dari luar usahanya adalah jumlah penghasilan dari luar usaha. 3 penghasilan ini kita jumlahkan, dapatlah jumlahnya sebesar 326 juta. Selanjutnya kita akan isi yang nomor 4. Itu adalah sebesar penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Karena dalam kasus ini cuma adanya penghasilan yang PPh final, maka kita tulis atas PPh final saja. Sebesar 76 juta. Selanjutnya adalah halaman 2. Karena kita sudah melakukan mapping, ini akan lebih mudah. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya adalah kita mengisi SPT induknya. Karena laporan keuangan tidak diaudit, kita pilih tidak diaudit. Kita pilih dan kita checklist tarif pasal 31E. Kita tulis sebesar 50 juta dan pokok pajaknya. Maka di sini 50 juta. Dan di sini sebesar 1 juta. Penghasilan untuk angsuran PP pasal 25 kita isi sesuai dengan perhitungan kita.
1866. Kita masukkan kredit pajaknya, yaitu 287.500. Sesuaikan, sudah sama. Selanjutnya adalah bagian H. Kita checklist laporan keuangan, soal setoran pajak, dan tanggal lapor SPT adalah, karena ini tahun pajak 2015, maka kita akan lapor sebelum tanggal 30 April 2016. Simpan. Sekarang kita mengisi daftar surat setoran pajaknya. Kita buat baru. NPPN-nya. Jumlah pembayarannya adalah sesuai dengan jumlah SPP yang harus dibayar, yaitu 44 583 561. Ya sudah. Jika kita ingin melaporkan, kita tinggal lapor data ke SSP. Kita bikin tahun pajaknya 2015. Maka keluar. Kita pilih di database kita tadi. Create file. Karena kita belum mengisi lampiran 6. Jika dalam perusahaan, kita pasti akan disuruh untuk mengisi lampiran 6. Demikianlah tutorial singkat pengisian ISPT PPh Badan dari saya Imarut Vokasi Perpajakan. Terima kasih.